Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hidup seorang penyembah itu adalah penyerahan total kepada Tuhan Yesus. Kekristenan tanpa pengalaman jumpa dengan Tuhan, kamu sedang gagal menjadi orang Kristen. Kekristenan tanpa diubahkan karena Yesus Kristus, kamu juga sedang gagal dan menjadi orang Kristen. Jadi intinya adalah kehidupan kita intim dengan Tuhan. Menjaga hadirat Tuhan itu harus terus menyala, harus terus berkobar dalam hidup kita. Menjaga kita lewat saat teduh kita, menjaga harus tetap bagaimana kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang selalu mau belajar untuk bersyukur dalam segala hal dengan cara memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan di dalam segala keadaan, baik pun maupun suka maupun duka, tetap bersyukur dalam segala hal.
Kalau dari pengalaman aku sih, aku tuh nyembah tuh setiap saat, pengen ngomong sama Tuhan tuh setiap saat, baik buruk setiap saat. Cuman ultimate time-nya itu jam 9 saya baca Alkitab, doa, ngaku dosa, sehingga tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan gitu kan. Terus baca Alkitab, terus nyembah, main gitar sampai benar-benar ya klimaks gitu ya. Menurut gua, hidup seorang penyembah adalah hidup dari orang-orang yang menanti-nantikan dan menyambut kedatangan Kristus. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan di Kisah Para Rasul bilang bahwa Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai dengan pemulihan segala sesuatu. Berarti dengan kita menyembah, dengan kita melakukan penyembahan, dengan kita menjadikan penyembahan sebagai bagian dari hidup kita, itu adalah upaya kita untuk memulihkan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan seperti apa? Tentunya penyembahan yang biblical, penyembahan yang dilakukan oleh penyembah-penyembah yang benar, penyembahan yang berkenan di mata Tuhan. Agar apa? Agar Kristus segera datang. Orang penyembah itu adalah orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Intim di sini bukan bicara soal 24 jam dia di dalam kamar terus-menerus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi intim di sini berbicara soal ketika 24 jam dia hidup, dia tanya Tuhan, dia jaga komunikasi dengan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidupnya, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hidupnya untuk orang lain. Harusnya menjadikan penyembahan itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupannya. Mungkin seringkali kita termindset bahwa bicara tentang penyembahan hanya bicara tentang nyanyian. Padahal teman-teman, bicara tentang penyembahan bukan hanya bicara tentang nyanyian. Nyanyian merupakan bagian daripada penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati adalah bagaimana hidup kita, cara kita berbicara, cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak, cara kita berbuat. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki pemahaman demikian, kita akan berhati-hati dalam bertindak, kita akan berhati-hati dalam berucap, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Penyembah itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Penyembah itu adalah orang yang mau menghabiskan waktunya dengan Tuhan melalui doa, nyanyian, dan pujian. Penyembah itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi seorang penyembah haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seorang penyembah juga harus menjadikan penyembahannya menjadi gaya hidup dan prioritas utama sebagai orang percaya. Semua kita dipanggil untuk menjadi seorang penyembah. Tidak terkecuali, semua kita dipanggil untuk menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan. Kita semua ditakdirkan untuk jadi penyembah Tuhan. Tuhan mencari penyembah dengan gaya hidup yang benar. Setiap kita harus menyembah Tuhan, karena tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyembah Tuhan yang hidup. Menurut gua yang harus jadi penyembah adalah seluruh umat, gak hanya Bapak Gembala, gak hanya pelayan mimbar, gak hanya pembicara, tapi juga seluruh jemaat. Siapa sih sebenarnya yang bisa dikategorikan sebagai penyembah? Ya semua orang di dunia ini. Kan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang harus kita sembah. Itu otomatis kalau kita menyembah Tuhan yang Maha Esa, berarti kita memiliki hidup atau worship habit sebagai penyembah. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita memiliki rasa cinta untuk vertikal dan horizontal gitu kan, terhadap Tuhan dan terhadap sesama, terhadap ya pekerjaan kita, bagaimana atasan kita, teman-teman, rekan-rekan kita merasakan integritas yang kita berikan gitu kan, gitu. Kerja, pengalaman saya kerja dengan integritas, terus bagaimana lingkungan menilai kita, komplek perumahan tempat di mana kita tinggal, supaya ya nama Tuhan diperkenalkan melalui kita.
nama Tuhan nyata dalam hidup kita, mengenal Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Mereka mengenal Tuhan melalui hidup kita gitu. Yang harus menjadi penyembah adalah semua anak-anak Tuhan yang harus tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan, yang mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Yang harus menjadi penyembah adalah kamu yang harus menyembah Tuhan. Yang harus menyembah Tuhan adalah orang-orang yang mengerti siapa yang harus disembah. Orang-orang yang benar-benar cinta dan taat kepada Tuhan. Jadi intinya yang harus menyembah Tuhan adalah kamu. Banyak pemuji, banyak pemusik, WL, singer. Mereka sedang pelayanan, mereka bisa menyembah Tuhan. Tetapi di dalam rumah, dia di rumah, di keluarga, dia nggak menjadi contoh. Bahkan saat teduhnya pun amburadul. Apakah itu yang dinamakan seorang penyembah? Apakah hanya cuma di panggung? Jadi penyembahan itu bukan di panggung, tapi penyembahan adalah kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan karakter Kristus yang di dalam hidup kita. Saat teduh kita pun nggak boleh bolong-bolong. Bahkan sekalipun puasa kita harus selalu intens setiap Sabtu, bahkan setiap Rabu mungkin. Hari-hari ini kita harus berjaga-jaga. Kristus akan datang segera. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, siapa yang harus jadi penyembah? Kita semua. Orang percaya, tua muda, pria wanita, kaya miskin, dewasa dan anak-anak. Tuhan memerintahkan umatnya untuk menyembah, bukan hanya untuk pemusik, WL dan singer saja, tapi semua orang percaya. Ketika saya dihadapkan dalam situasi COVID-19 seperti ini, penyembahan saya cuma bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasa ucapan syukur yang terpenting di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi semenit kemudian, kita nggak tahu apa yang terjadi seminggu kemudian sama hidup kita. Tapi ketika ada rasa ucapan syukur, di situ pasti ada pujian dan penyembahan. Yaitu dengan selalu mengucap syukur pada saat bangun tidur, kemudian melakukan saat teduh, dan melakukan pujian penyembahan, mengambil waktu, dan juga tetap membaca firman Tuhan dan juga melakukan pujian penyembahan di dalam waktu-waktu sekarang ini. Karena pada lebih banyak waktu dalam kita untuk dapat melakukan bersekutu dengan Tuhan. Dengan ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya kita punya lebih banyak waktu untuk menyembah. Kita nggak bisa pakai alasan terlalu sibuk lagi untuk tidak menyembah, karena mostly kita juga di rumah aja kan. Dan cara gua untuk menyembah biasanya bisa sendiri dengan atau tanpa instrumen musik, atau dengan keluarga. Biasanya setiap malam sebelum doa jam 9 malam. Yang aku lakukan selama COVID itu nyembah ya seperti yang aku bilang tadi, nomor satu. Setiap saat aku pengen ngomong sama Tuhan, pengen bikin lagu, pengen bikin apapun untuk mau ekspresikan wujud penyembahan gue. Ultimate time-nya jam 9. Terus selain itu juga aku mengkorelasikan nilai-nilai penyembahan melalui materi mengajar kali ya, digital materi kan, karena work from home sekarang segala sesuatu online gitu kan, mempersiapkan pembelajaran secara online, memberikan materi digital gitu ya secara online supaya nilai penyembahan nyata bisa kita salurkan. Nah, tentunya ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama tentunya kita gunakan talenta kita. Saya percaya setiap kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Ya, baik itu kita bisa bernyanyi atau kita bisa bermain musik gitu ya. Ayo kita gunakan talenta itu untuk kita boleh menyembah Tuhan. Nah, yang kedua tentunya lewat fasilitas yang ada. Hari-hari ini kita tahu di internet ada begitu banyak
pujian penyembahan yang bisa menuntun kita, membimbing kita untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo gunakan hal itu untuk kita pakai memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga tentunya saya kira percaya bahwa penyembahan bukan hanya bicara tentang nyanyian, tapi penyembahan juga bisa bicara tentang aksi. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, kepedulian kita terhadap mereka. Ya, sudah waktunya penyembahan bukan hanya bicara tentang mengangkat tangan, tapi sudah waktunya hari-hari ini penyembahan berbicara mengenai ayo kita turun tangan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita dapat mengenal Kristus lewat kehidupan yang menyembah Tuhan. Jadi waktu kita tahu dan kenal siapa Yesus dan Tuhan kita menghidupi, bahkan Tuhan ada dalam hidup kita, Roh Kudus menjamah kita. Di tengah-tengah wabah COVID-19 seperti ini, kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tidak ada yang kebal dengan kesukaran yang ada. Hari-hari ini banyak teman-teman yang kena, yang dilanda sekalipun. Mungkin ada yang kena COVID-19, kita berdoa sungguh-sungguh. Kita menjaga hadirat Tuhan supaya hidup kita ini selalu intim di hadapan Tuhan dan tidak membuka celah. Saudara-saudaraku yang dikasih nama Tuhan, hari-hari ini kita harus menjaga hadirat Tuhan lewat hidup kita, apalagi lewat pandemi COVID-19 seperti ini. Kita harus menjaga hadirat Tuhan lewat saat teduh kita, lewat hari-hari kita harus intim sama Tuhan. Kalau keadaan kita baik, aman, dan sehat, pasti mudahlah bagi kita untuk bersyukur. Tentunya kita pasti mampu untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau keadaan seperti sekarang ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini. Justru saat seperti inilah kita semua orang percaya perlu melakukan penyembahan kepada Tuhan. Di dalam mesbah keluarga. Kita perlu menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini adalah seizin dari Tuhan. Untuk itu, segala doa dan permintaan kita, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. So, tetap semangat!